Coba perhatikan piring makan Anda. Jika Anda tinggal di Bangkok, Manila, atau bahkan Hong Kong, ada kemungkinan 90% bahwa ayam, nasi, atau udang yang Anda makan pernah melewati tangan satu keluarga yang sama. Kebanyakan orang mengira dunia ini dikendalikan oleh raksasa teknologi di Silicon Valley. Kita terobsesi dengan roket Elon Musk atau algoritma Mark Zuckerberg. Namun di Asia Tenggara, kekuatan yang sesungguhnya tidak bersemayam dalam ponsel pintar, melainkan dalam sebutir benih. Sementara perusahaan perangkat lunak memperebutkan waktu layar Anda, ada satu orang yang memperebutkan waktu makan Anda. Inilah kisah Danin Ciaravanont. Ia tidak sekadar membangun sebuah perusahaan. Ia membangun sistem yang memastikan pangan seluruh benua tetap terpenuhi. Namun, inilah bagian yang tidak pernah diceritakan orang. Imperium yang kita lihat hari ini bermula dari sebuah kegagalan fatal yang nyaris melenyapkan keluarganya, bahkan sebelum mereka sempat memulainya. Dalam dokumentari ini, kita tidak hanya melihat lembaran neraca keuangan. Kita sedang melihat cetak biru 100 tahun tentang cara bertahan hidup melewati revolusi, perang dunia, hingga keruntuhan ekonomi. Di akhir video ini, Anda akan memahami mengapa lingkungan sekitar Anda bisa terbentuk seperti sekarang, dan mengapa Anda mungkin adalah pelanggan dari pria ini tanpa pernah mendengar namanya sekalipun. Alasan mengapa Danin menjadi seorang miliarder bukanlah karena ia menjual makanan. Itu karena ia menguasai seluruh proses kehidupan. Kebanyakan bisnis hanya fokus pada satu hal. Peternak membesarkan ayam, pabrik memprosesnya, toko menjualnya. Ini disebut pasar horizontal, dan ini berbahaya. Kenapa? Karena Anda berada di bawah kendali pemasok dan pembeli Anda. Jika harga biji-bijian naik, peternak mati. Jika toko menaikkan biayanya, pabrik mati. Danin menyadari bahwa jika Anda ingin menjadi kebal, Anda tidak bisa bergantung pada siapapun. Ia memelopori integrasi vertikal dalam skala yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya. Bayangkan ini. CP Group menjual benih kepada petani. Mereka menjual pupuk kepada petani. Mereka menjual bibit ayam kepada petani. Kemudian, mereka menjual pakan kepada petani untuk membesarkan ayam tersebut. Akhirnya, mereka membeli kembali ayam itu, memprosesnya, dan menjualnya kepada Anda di 7-Eleven, yang juga milik mereka. Ia menciptakan sebuah sirkulasi tertutup di mana uangnya tidak pernah keluar dari kantong keluarga. Kedengarannya sederhana, namun menerapkan model ini di Asia yang sedang berkembang dan luluh lantak akibat perang adalah sebuah perjudian yang seharusnya tidak membuahkan hasil. Kebanyakan orang mencoba melakukan satu hal dengan baik. Danin memutuskan untuk melakukan semuanya dengan baik. Namun, ada satu syaratnya. Agar hal ini berhasil, Anda membutuhkan lebih dari sekadar uang. Anda membutuhkan tingkat kedisiplinan yang mendekati kefanatikan. Untuk memahami sosok pria ini, kita harus melihat kembali ke masa sulitnya. Pada tahun 1921, dua bersaudara, Chia Ek Chor dan Chia Seo Noi, melarikan diri dari Tiongkok dan tiba di Chinatown, Bangkok, tanpa membawa apapun kecuali mimpi dan beberapa kantong benih sayuran. Mereka membuka toko bernama Chia Thai. Pada saat itu, mereka hanyalah perantara. Mereka mengimpor benih dari Tiongkok, menjualnya kepada petani Thailand, dan berharap yang terbaik. Namun Danin muda, putra keempat, menyaksikan ayahnya bergelut dengan fluktuasi pasar. Ia melihat bagaimana panen yang buruk atau jalur pengiriman yang terganggu dapat menghancurkan kerja keras selama setahun. Ketika Danin mengambil alih kepemimpinan pada tahun 1990-an, ia tidak ingin sekadar menjadi pemilik toko. Ia ingin menjadi seorang arsitek. Ia pergi ke Amerika Serikat, mempelajari bagaimana perusahaan seperti Arbor Acres menggunakan genetika untuk menciptakan ayam super. Ia menyadari bahwa benih bukan hanya untuk tanaman. Benih adalah data biologis dari hewan tersebut. Jika ia bisa mengendalikan genetika hewan ternak, ia bisa mengendalikan efisiensi pangannya. Ia membawa teknologi ini kembali ke Thailand saat negara tersebut sebagian besar masih agraris dan miskin. Ia ditertawakan. Orang-orang berkata bahwa petani Thailand
tidak akan memahami cara bertani industrial. Respon Danin, ia tidak mengatakannya kepada mereka, ia membuktikannya. Ia menawarkan sebuah kesepakatan kepada para petani. Saya beri kalian bibit ayam, pakan, dan obat-obatannya. Kalian besarkan mereka. Saya jamin akan membelinya kembali dengan harga tetap. Ia menghilangkan risiko bagi kaum miskin, dan sebagai imbalannya, ia memperoleh kendali penuh atas pasokan tersebut. Sekarang, bayangkan Anda telah melakukan segalanya dengan benar, namun tetap menghadapi kehancuran total. Pada akhir tahun 70-an, CP Group adalah penguasa di Thailand. Namun Danin merasa tidak tenang. Pada tahun 1979, Tiongkok adalah sebuah kotak hitam. Tiongkok merupakan masyarakat komunis tertutup yang baru saja menghabiskan waktu puluhan tahun menolak kapitalisme. Kebanyakan CEO Barat melihat Tiongkok sebagai kuburan bagi modal. Mereka melihat ketidakstabilan politik dan kurangnya infrastruktur. Danin melihat sesuatu yang lain. Ia melihat 1 miliar orang yang haus akan protein. Ia tidak sekadar mencoba-coba, ia langsung terjun sepenuhnya. Ketika Tiongkok membuka zona ekonomi khusus pertamanya di Shenzhen, CP Group adalah perusahaan asing pertama yang mendaftar. Izin bisnis mereka bernomor 661. Jika pemerintah Tiongkok berubah pikiran setahun kemudian, seluruh imperium CP akan dinasionalisasi dan lenyap. Namun, Danin memahami politik identitas, bahkan sebelum istilah itu populer. Ia memosisikan dirinya bukan sebagai penjajah asing, melainkan sebagai saudara yang pulang kembali untuk membantu tanah air memodernisasi pasokan pangannya. Hari ini, di Tiongkok, CP Group dikenal sebagai Zhengda. Di sana mereka bukan sekadar perusahaan Thailand. Mereka adalah bagian dari struktur masyarakat Tiongkok. Mereka memiliki acara TV sendiri, bank sendiri, bahkan real estate sendiri. Orang-orang yang benar-benar memahami kekayaan tidak hanya mengejar keuntungan, mereka mengejar keselarasan. Danin beroperasi dengan sebuah aturan yang disebut prinsip 3 manfaat. Inilah logika yang ia gunakan setiap kali ia memasuki pasar baru seperti Vietnam, Indonesia, atau Filipina. Pertama, bisnis kami harus memberikan manfaat bagi negara. Pajak, infrastruktur, ketahanan pangan. Kedua, bisnis kami harus memberikan manfaat bagi rakyat. Lapangan kerja, makanan yang lebih murah, nutrisi yang lebih baik. Ketiga, dan yang terakhir, bisnis tersebut harus memberikan manfaat bagi perusahaan. Ia berpendapat bahwa jika perusahaan berada di urutan nomor 1 dalam daftar tersebut, rakyat pada akhirnya akan bangkit dan menghancurkan Anda. Dengan menempatkan perusahaan di urutan ketiga, ia memastikan bahwa pemerintah dan publik membutuhkan dirinya untuk sukses. Namun, hal ini membawa kita pada sebuah pertanyaan yang tidak nyaman. Dapatkah sebuah perusahaan menjadi begitu bermanfaat sehingga ia berubah menjadi sebuah monopoli? Jika Anda berjalan menyusuri jalan manapun di Bangkok, Anda akan melihat sebuah 7-Eleven. Kemudian Anda berjalan 50 meter lagi dan melihat satu lagi, dan satu lagi. Di Thailand, CP Group tidak hanya memiliki toko-tokonya, mereka memiliki lisensi untuk seluruh negeri. Ada lebih dari 14.000 lokasi. Bagi banyak warga Thailand, 7-Eleven bukan sekadar toko kelontong. Itu adalah dapur lingkungan mereka. Di sanalah Anda membayar tagihan listrik, membeli makan siang, dan melakukan urusan perbankan. Ini adalah evolusi tertinggi dari integrasi vertikal. Dengan memiliki rak tersebut, Danin dapat memutuskan produk mana yang tetap hidup dan produk mana yang mati. Jika seorang pengusaha kecil membuat camilan baru yang luar biasa, mereka harus melalui CP untuk menjangkau masyarakat luas. Hal ini menciptakan sebuah lingkaran peringatan. Jika Anda melewatkan tahap untuk memahami kekuatan retail, produk Anda, seberapapun bagusnya, tidak akan pernah melihat cahaya terang. Danin mengubah merek Jepang Amerika menjadi senjata distribusi massal milik Thailand. Tetapi,
Disinilah kisah ini mengambil tikungan yang rumit. Hal yang membuat Danin menjadi miliarder, yaitu integrasi vertikalnya, adalah hal yang sama yang telah menciptakan gesekan besar dalam kehidupan orang-orang biasa. Ketika Anda memiliki benih, pakan, peternakan, pabrik, hingga tokonya, Anda menjadi lebih dari sekadar pebisnis. Anda menjadi infrastruktur dari negara itu sendiri. Dan pada tahun 2026, orang-orang yang hidup di dalam imperium ini mulai menyadari bahwa efisiensi memiliki 5 biaya yang sangat mahal. 1. Keretakan lingkungan. Asap di utara. Setiap tahun Thailand Utara dan Laos tercekik oleh kabut asap beracun. CP Group adalah pembeli utama jagung yang mendorong pembakaran hutan untuk pembukaan lahan. Lingkaran tertutup yang memberi makan ayam Anda adalah lingkaran yang sama yang menyesakkan paru-paru Anda. Meskipun undang-undang keterlacakan yang lebih ketat telah diberlakukan pada tahun 2026, permintaan akan pakan murah tetap menjadi akar penyebab kabut asap tersebut. 2. Keretakan kompetitif, perang rak. Bayangkan Anda adalah seorang pemilik bisnis kecil yang menemukan camilan baru yang luar biasa. Begitu CP melihat data Anda, begitu mereka melihat produk Anda sukses di 7-Eleven, mereka memiliki kekuatan untuk meluncurkan versi merek internal, house brand mereka sendiri. Tiba-tiba, produk Anda berada di rak paling bawah, dan versi mereka berada setinggi mata. 3. Keretakan digital, duopoli telekomunikasi. Pada tahun 2023, CP menggabungkan True dan Dtac, mengubah pasar seluler Thailand menjadi duopoli. Memasuki tahun 2026, konsumen melaporkan tagihan yang lebih tinggi dan ketiadaan pilihan yang nyata. CP kini memiliki oksigen digital bagi jutaan orang. Jika Anda tidak menyukai layanan mereka, kemana lagi Anda akan pergi? 4. Keretakan pasar, monopoli Tesco Lotus. Dengan mengakuisisi Tesco Lotus dan memiliki makro, CP Group memperoleh kendali atas sektor supermarket dan grosir. Mereka kini menguasai peternakan, pabrik, pusat grosir, hingga toko kelontong. Para ekonom memperingatkan bahwa tingkat konsentrasi seperti ini membunuh inovasi karena tidak ada yang mampu bersaing dengan raksasa yang memiliki setiap mata rantai dalam prosesnya. 5. Keretakan politik, tali tegangan tinggi Xinjiang. Hubungan mendalam CP dengan Tiongkok telah menempatkan mereka di bawah mikroskop global. Pada akhir tahun 2025, penyelidikan internasional terhadap rantai pasokan di Xinjiang memaksa perusahaan tersebut mengambil posisi defensif. Sebagai saudara yang pulang kembali ke Tiongkok, para penerus Danin menyadari bahwa pada tahun 2026, pada akhirnya Anda harus memilih pihak dalam perebutan kekuasaan global. Jika Anda menganggap Danin hanyalah seorang juragan ayam, Anda hidup di masa lalu. Saat dunia beralih ke data, Danin ikut beralih bersamanya. Ia menyadari bahwa orang yang tahu apa yang Anda makan, juga perlu tahu bagaimana Anda berbicara, dan bagaimana Anda membayar. Melalui True Corporation dan True Money, CP Group kini tahu apa yang Anda beli, apa yang Anda tonton, dan kemana Anda bepergian. Strateginya tidak berubah sejak 1921, hanya alatnya saja yang berubah. Benih sekarang adalah titik data. Pakan sekarang adalah pita lebar, bandwidth. Ayam sekarang adalah konsumen. Apa rasanya menjadi seorang Ciaravanon? Tidak seperti banyak miliarder barat yang menyerahkan perusahaan mereka kepada CEO profesional, Danin tetap menjaganya di dalam keluarga. Ia telah menghabiskan waktu berpuluh-puluh tahun menggembleng putra-putranya, Soopakij dan Suvachai, untuk mengambil alih tampuk kepemimpinan. Inilah resep rahasia konglomerat Asia Tenggara. Ini bukan tentang kuartal fiskal berikutnya, ini tentang generasi berikutnya. Danin sering berbicara tentang kesederhanaan. Ia mengatakan bahwa bisnis hanyalah tentang mempermudah segala urusan bagi orang-orang. Tetapi ada beban tersendiri bagi warisan tersebut. Bayangkan menjadi generasi ketiga atau keempat yang ditugaskan untuk menjaga sebuah mesin yang mempekerjakan ratusan ribu orang
dan memberi makan jutaan orang. Jika Anda gagal, orang-orang tidak hanya kehilangan uang, mereka kehilangan ketahanan pangan mereka. Inilah kebenaran yang sebagian besar dokumenter terlalu takut untuk katakan. Danin Ciaravanon adalah seorang pahlawan sekaligus seorang raksasa. Ia adalah pahlawan karena ia memodernisasi pasokan pangan Asia. Ia membantu mengangkat jutaan petani dari kemiskinan subsisten. Ia membuat protein terjangkau bagi masyarakat luas. Pada tahun 1950-an, ayam adalah barang mewah. Hari ini, ia adalah kebutuhan pokok. Tetapi ia adalah raksasa karena bayangannya begitu besar, sehingga tidak ada hal lain yang bisa tumbuh di bawahnya. Inilah efek pohon kelapa. Pohonnya megah, tetapi naungan yang diberikannya mematikan rumput. Ketegangan di Asia Tenggara saat ini adalah apakah prinsip 3 manfaat masih tetap berlaku di era digital. Danin Ciaravanon memulai dengan toko benih dan berakhir dengan konglomerat global. Ia membuktikan bahwa di timur, keluarga bukan sekadar unit sosial, ia adalah struktur bisnis paling kuat di bumi. Ia tidak membangun bisnis untuk kuartal berikutnya, ia membangunnya untuk abad berikutnya. Ia menguasai seni menjadi terlalu besar untuk runtuh, dengan menjadi terlalu penting untuk diabaikan. Apakah Anda memandangnya sebagai seorang jenius yang visioner atau monopolis yang kejam? Anda tidak dapat menyangkal dampaknya. Anda mungkin telah berinteraksi dengan imperiumnya hari ini tanpa menyadarinya. Lain kali Anda berjalan masuk ke 7-Eleven, lihatlah logonya. Anda tidak sekadar membeli makanan. Anda sedang berpartisipasi dalam sebuah teladan bertahan hidup, Masterclass in Survival, yang telah berusia 100 tahun. Benihnya telah tumbuh, dunia telah dilahap, dan keluarga ini baru saja memulai.